Nah, ini sesuai kesepakatan kita kemarin ya. Barangkali kita butuh mood booster begitu atau kita butuh apa ya, biar lebih interaktif, biar lebih semangat, coba kalau kita on cam kayak apa gitu ya, apakah ada pengaruhnya atau enggak gitu. Nah, dari sekian kelas kayaknya kelas kalian doang deh on cam, tapi anyway nggak apa-apa lah, kita coba kan orang lain-lain ya. Jadi ya terserah masing-masing lah gitu. Yang penting kita nyaman aja. Oke, kita ke materinya ini sekali lagi agak berbeda dengan yang lain. Dengan yang lain maksudnya dengan pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita bahas benar-benar analisis laporan keuangan komersial, gitu. Mulai dari analisis lingkungan bisnis, strategi, sampai analisis prospektif. Itu sudah kita cover atau sudah kita diskusikan detail-detailnya, berikut latihan-latihannya. Itu yang kemarin ya, yang kalian udah coba pelajari. Terus kemudian di 3 pertemuan 13, 14, dan 15 ini kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan sektor publik. Nah, ini ya, materi ini sebenarnya saya mau bilangnya gimana ya, sebenarnya nanti ya grand design-nya atau rencananya, akan diajukan untuk menjadi satu satu mata kuliah tersendiri gitu. Satu mata kuliah yang berdiri sendiri. Jadi nanti ada laporan keuangan komersial dan analisis laporan keuangan sektor publik. Tetapi menuju ke sana ya semua itu berproses gitu ya, semua ada tahapannya. Nah, tahapan itu dimulai dengan setidaknya dari 3 tahun ini ya, berarti berapa semester tuh, itu sudah mulai diberikan, kayak semacam teaser gitulah ya, semacam awalan gitu, dimasukkan di dalam 3 pertemuan di analisis laporan keuangan, khusus membahas laporan keuangan sektor publik. Nah, sebelum-sebelumnya itu bahannya coba dirangkai dalam sebuah mind map seperti biasa ya. Tapi mulai dari angkatan kalian, mulai dari ya semester kalian ini ya, sudah coba didokumentasikan menjadi lebih sistematis, menjadi lebih teratur, menjadi lebih terstruktur ya, yang itu bentuknya adalah sebuah modul. Nah, modulnya itu bisa kalian unduh di Google Classroom ya, di akunnya masing-masing. Nah, di modul itulah sebenarnya, materi analis laporan keuangan sektor publik yang lebih terstruktur dan sistematis itu dibuat gitu. Nah itu, kalian bisa baca di sana. Rincian detailnya atau pembahasan, bagaimana implementasinya, itu kita akan bahas bersama di kelas seperti biasa dengan mind map, gitu ya. Itu untuk, opening dulu. Nah, sekaligus juga nanti di pekan ini kita akan latihan ujian ya, dalam bentuk kuis. Kuisnya meng-cover prospective analysis, mulai dari forecasting, valuasi, dan cost of capital. Jadi kemarin kita coba latihan, nah ini kita coba simulasikan, kita coba gabung, kita coba merge menjadi satu rangkaian gitu, rangkaian kasus. Nah nanti kalian coba refleksikan sejauh mana pemahaman kalian. Nanti juga kalau ada kesulitan, ada diskusi, itu juga nanti terbuka. Tetapi bedanya barangkali kalau ini kuis ya akan keluar nilainya gitu ya. Tapi nanti kalau ada, sekali lagi ada diskusi, ada pertanyaan, ada kenapa begini, kenapa begitu, nah itu akan ada momennya, akan ada sesinya gitu. Nanti biasa dengan Kak Manda atau nanti kita juga bisa bahas dalam forum kelas seperti ini. Nah, itu dulu. Nah, ini kita jam 10.53 ya, mulai jam 11. Kira-kira kalian akan butuh waktu ngerjain kuis berapa lama? Mulai senyum-senyum apa, senyum-senyum kecut, senyum-senyum apa nih maksudnya, apa nih maksudnya? Nah, saya tawarin ke kalian, kalian kira-kira butuh waktu berapa lama? Sejam cukup? Nah, kurang demokratis apa kan? Kuis ditanya dulu. Udah dibocorin lagi soalnya kemarin kan, saya fotoin soalnya, enak banget. Sejam cukup nggak? Cukup ya?
Cukup sah sebagai perwakilan? Oh, kalau saya kasih setengah jam berarti kamu ngikut? Ya, katanya ngikut. Oke. Ya udah, kita coba, alokasikan waktu 1 jam 15 menit ya. Nanti berarti mulai pukul berapa tuh? 12.45, kurang lebihnya sekitar segitulah. Gitu. Nah, nanti tulisan, biasa ya, kuis dikerjain karena ini bukan multiple choice, ini kasus. Jadi kalian tulis dan seperti biasa di PDF-in, di-upload di classroom-nya masing-masing. Nah, kita cover dulu materi, ini opening dulu untuk analisis laporan keuangan sektor publik. Nanti detailnya akan kita bahas di pertemuan 14 dan 15. Gitu. Saya akan sharing screen dari nih, kelihatan ya sharing screen saya? Oke. Nah, ini openingnya, Government Financial Statement Analysis, analisis laporan keuangan sektor publik intinya. Nah, kira-kira kenapa ini menjadi penting gitu ya? Kenapa ini menjadi satu apa tuh namanya pokok bahasan tersendiri di dalam mata kuliah ALK kita gitu? Karena satu hal yang jelas ya, secara default kita ini kan belajarnya di Politeknik Keuangan Negara STAN, katanya gitu ya. Bukan katanya, ini sebenarnya juga gitu gitu. Nah, PKN STAN itu unik posisinya karena dia sekaligus mengcover isu-isu komersial yang nantinya akan relate dengan pekerjaan di kantor setelah lulus nanti dan penempatan gitu. Tetapi yang jelas dan yang diatur dengan pasti ya gitu, kalau PKN STAN itu kan nanti akan penempatan di kantor pemerintahan di sektor publik itu. Bahwa urusannya nanti berhubungan dengan sektor komersial tergantung dari kantornya masing-masing gitu. Tapi yang jelas dia akan menjadi ASN. Nah, ketika menjadi ASN, maka sebelum jauh-jauh kita melihat bagaimana sektor swasta atau sektor privat itu melakukan atau menyusun tata kelola pelaporan keuangannya yang kemudian kita nanti bisa audit atau bisa analisis gitu, kita juga sebenarnya harus lebih bisa untuk menganalisis laporan keuangan pemerintah itu terlebih dulu gitu. Nah itu background dikaitkan dengan kenapa mata kuliah ini kemudian hadir di PKN STAN gitu. Nah kalau kita kemudian masuk ke materi analisis laporan keuangan sektor publiknya itu sendiri, nah kita akan melihat beberapa isu ya, beberapa isu yang kemudian menjustifikasi kenapa ini penting begitu. Kenapa kita sebagai ASN dimanapun nanti kita akan ditempatkan, dimanapun kantor kita, maka menjadi penting untuk kita tahu bagaimana laporan keuangan pemerintah itu, baik yang di pusat maupun di daerah. Kita akan mulai dari budgeting terlebih dulu ya, dimulai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah ya, jadi APBN atau APBD. Ini saya belum sempat update di APBN 2020 ya. Kalau kita update di APBN 2020 dan APBN bukan APBN realisasi 2020 dan APBN 2021 ini angka-angka kemudian berubah drastis gitu dan kemudian menjadi lebih urgent lagi, menjadi penting lagi untuk kita harus bisa memaknai atau membaca dan kemudian mencoba untuk menjadi faktor penting yang akan mengimplementasikan atau akan mengeksekusi APBN itu tadi, angka-angka di dalam APBN itu tadi. Kuncinya ada di sana. Nah, kalau kita lihat nanti sekaligus kita coba cover juga di APBN 2020 realisasi dan 2021 ya dalam diskusi. Ini sekilas kalau kita lihat saja di APBN 2019, ini yang tahun lalu ya, ini realisasi, ini sekilas kita lihat bahwa di sini antara pendapatan dan belanja itu kan nggak balance ya, nggak imbang gitu. Tapi ini bukan soal
ini ya, bukan soal intermediate atau bukan soal principal accounting di mana balance saja belum tentu benar gitu ya, apalagi nggak balance. Nah, kalau yang di APBN ini kita ngomonginnya adalah ini adalah sebuah pilihan kebijakan dari pemerintah untuk memprioritaskan atau membuat perencanaan belanja itu lebih besar daripada pendapatan. Kalau mau dibuat settingnya balance gitu, itu juga bisa gitu. Kalau mau sebaliknya dibuat settingnya itu surplus, itu juga bisa. Nah, kenapa nggak dibuat seperti itu saja gitu? Kenapa kemudian harus dibuat defisit? Kemudian kenapa apa untungnya defisit? Apa gunanya kebijakan defisit? Terus defisit itu dibiayai dari mana? Apa saja sumber-sumbernya? Apakah nanti akan berisiko terhadap keuangan negara secara umum, secara lebih luas, secara apa ya, intergenerasi gitu ya? Karena yang akan menanggung utang misalnya kan bukan hanya generasi kita sekarang, juga nanti generasi di masa depan gitu. Nah, itu kan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tuh. Nah, itulah yang coba kemudian kita diskusikan, kita bahas. Kenapa kemudian ini praktekannya atau diimplementasikannya begini? Apa sebenarnya yang dituju? Apa yang sebenarnya diinginkan? Apa yang mau dicapai oleh pemerintah gitu. Nah, itu yang di-cover di sini. Dan ini kalau kita lihat di APBN 2020, even larger ya, defisitnya maksudnya, bukan pendapatan negaranya. Jadi pendapatan negaranya itu shortfall ya, istilahnya shortfall, tidak tercapai penerimaan pajaknya, kurang lebih sekitar 20%, sedangkan belanjanya itu naik drastis, gitu ya, karena kebutuhan penanganan pandemi dan segala macam. Jadi defisitnya itu kalau di APBN 2019 ini sekitar 296 triliun ya. Kalau di APBN sekarang itu menembus 1.000 triliun, bayangin. Jadi nggak main-main tuh defisitnya. Dan ini nanti akan menjadi sebuah presiden baru ya, menjadi sejarah baru, menjadi sebuah pembelajaran baru. Nah inilah momen bagi kalian, saat bagi kalian untuk mendokumentasikan ini semua dalam sebuah pengetahuan, knowledge gitu ya. Yang ini nanti kalian bisa bawa ke nanti di pekerjaan, di masa depan untuk dianalisis ini terus bagaimana penyelesaiannya. Karena yang jelas ini harus diselesaikan di masa depan. Kita over budgetnya atau defisitnya melebihi undang-undang ya, melebihi 3% sesuai Undang-Undang 17 itu. Itu diperbolehkan sesuai Perpu ya, undang-undang yang tentang apa tuh namanya, penanganan pandemi lah ya gitu ya, Undang-Undang 1 2020. Tapi itu tidak kemudian permanen. Itu kemudian harus dievaluasi dan dicarikan solusinya. Siapa yang nyari? Kalian, gitu. Nah, itu untuk itu ya, kita perlu untuk belajar, kita perlu untuk melihat, mengevaluasi, mengidentifikasi ini faktor-faktor apa yang menjadi penting. Gitu. Itu dari sisi APBN. Dari sisi APBD gimana? Tidak lebih apa? Tidak banyak berbeda. Tidak banyak berbeda dengan APBN. APBD itu even DKI Jakarta ya, satu provinsi yang boleh dibilang pencatatan keuangannya paling bagus, sumber-sumber pendanaan daerahnya paling lengkap gitu. Itu aja di masa sekarang ini kocar-kacir gitu. Di masa sekarang ini apa tuh namanya, APBD-nya harus berakrobat dalam tanda kutip ya, untuk bisa jadi instrumen pemerintah agar bisa apa, mengcover, bisa membiayai, bisa menjadi alat dalam itu tadi menangani pandemi yang hari ini terjadi gitu. Padahal ini kalau kita lihat ya, kemarin-kemarin saja itu tuh sebenarnya APBD DKI itu juga sudah defisit gitu. Ya ini sekali lagi kebijakan si pemerintah juga, pemerintah Provinsi DKI dalam hal ini ya. Nah ini kalau kita lihat tuh dia belanjanya itu lebih besar walaupun lebih besar sedikit ya daripada pendapatan, tetapi ini yang terjadi. Sekali lagi apalagi sekarang gitu. Ini defisitnya itu lebih ini lagi, lebih besar lagi. Dan sebagian di antaranya mereka minta pembiayaan dari pemerintah pusat, berhutang dari pemerintah pusat. Itu kan kita harus lihat, kita harus itu tadi identifikasi isu-isunya supaya nanti penyelesaiannya di masa depan itu
ya proper gitu, sesuai dengan yang seharusnya. Itu ya. Nah ini kita cover, intinya adalah APBN dan APBD ini ada dalam tekanan, ada dalam pressure, ada dalam sebuah situasi di mana ini kalau nggak dijalankan kebijakannya seperti ini, maka itu tadi, sistem perekonomian kita bisa hancur gitu ya. Kalau ekonomi hancur, ya udah semuanya hancur juga gitu, karena fondasi pentingnya kan di ekonomi itu. Nah itu, singkatnya di APBN dan APBD. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan spesifik ya. Misalnya kenapa kemudian kita berhutang, kalau berhutang kenapa kemudian kita pakai public debt, kenapa pakai obligasi, kenapa pakai sukuk, kenapa enggak hutang aja langsung ke misalnya ke World Bank gitu, atau misalnya ke negara spesifik tertentu, ke Tiongkok atau ke Amerika gitu ya, ke US, kenapa enggak begitu? Nah itu sesuatu yang harus bisa kita jawab loh. Bukan saja karena kita sebagai nantinya ya ASN, bukan hanya kita nantinya atau saat ini posisinya adalah anak stan gitu, yang kemudian orang tuh persepsinya adalah, kamu kan anak stan harusnya diajarin dong, atau minimal kamu bisa jawab dong," gitu. Bukan hanya tentang itu gitu, tapi juga sebuah moral obligation ya, sebuah kewajiban moral bagi kita ini kan bagian rakyat, kalian, saya, Manda, semualah kita ini kan rakyat. Maka kita berhak tahu atas ini pemerintah mau ngapain gitu dengan uang publik. Apa yang akan direncanakan? Apa yang bagus dari yang kemarin? Apa yang harus diimprove karena yang kemarin kurang kurang maksimal gitu. Itu kita harus tahu, termasuk juga tentang isu public debt ini gitu. Nah, terus kemudian pertanyaan lainnya lagi adalah kenapa sih penerimaan pajak tuh nggak bisa digenjot, nggak bisa ditingkatkan gitu. Kalau memang maunya belanjanya banyak gitu, maunya government expenditure-nya banyak, ya collection tax-nya harus di-push dong. Kalau dapatnya misalnya katakan 2.000 triliun ya sudah jangan ngoyo gitu kalau orang Jawa bilang ya, jangan memaksakan diri gitu. Pendapatan misalnya 2.000 triliun atau misalnya kalau kita samakan dengan pendapatan household ya, pendapatan pribadi, kita cuman punya gaji misalnya let's say 5 juta gitu, tapi kita bikin perencanaan belanja 7,5 juta gitu. Nah, itu kan besar pasak daripada tiang kan gitu ya. Kalau memang dapatnya cuma 5 juta, ya sudah 5 juta aja belanjanya. Kan gitu ya pertanyaannya ya. Atau kalau kita misalnya bikin budgetnya belanja 7,5 juta, ya kita harus nge-push gimana caranya kita mendapatkan penerimaan sebesar 7,5 juta juga minimal, kan gitu. Nah, itu juga dibahas nih, kenapa begitu gitu. Itu ya, termasuk juga why we don't simply reduce the expenditure, kalau memang dapatnya cuma 2.000 triliun, ya sudah 2.000 triliun aja gitu. Nah, terus kenapa harus pakai itu tadi defisit, terus kenapa defisit dibiayai dengan loan, itu semua dibahas di sini. Nah, itu kita melihat isu-isu yang terkait dan barangkali ini pertanyaan-pertanyaan yang umum ya. Tetapi seringkali kita juga bingung kalau ditanya atau kalau diajak diskusi orang gitu. Apa pendapatmu gitu. Nah, kita seringkali juga, apa ya? Pokoknya gitulah. Berat amat diskusinya gitu. Kita ngopi aja lah, ngopi, ya gitu kan, seringnya jadinya. Nah, kita harusnya ya, bisalah ngasih pencerahan gitu, atau kalau nggak pencerahan minimal kita kasih opini atau pendapat kita kayak apa gitu harusnya, gitu ya. Terus kemudian itu semua isu ada di, public budget, baik di APBN maupun di APBD gitu. Nah, isu lain yang penting gitu, kenapa kemudian analisis laporan keuangan pemerintah ini menjadi satu topik bahasan di kita adalah tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, ini penting nih, dan pengelolaan keuangan daerah ini hampir sangat jarang sekali dibahas dan dievaluasi. Nah, gitu. Nah, ini isu apa yang penting di sini? Nah, ini barangkali kalian bisa relate ya, kalian bisa kaitkan dengan di daerah kalian masing-masing, dan ini barangkali relevan karena posisi kita hari ini ada di rumah masing-masing gitu ya, ada di daerah, domisili masing-masing, dan ini ada di seluruh Indonesia ya.
walaupun nggak merata di seluruh Indonesia, tapi setidaknya nggak hanya di misalnya Pulau Jawa aja, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan gitu. Kalau Sulawesi ada apa nggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Maluku, Papua kayaknya nggak ada. Tapi anyway, ini perspektif kita adalah perspektif utuh dari Sabang sampai Merauke. Dari berapa provinsi kita? 37 atau 38 ya provinsi. Ada sekitar 550 kabupaten kota, 548 kalau nggak salah. Nah ini kita bahas bagaimana pengelolaan keuangan daerah secara umum dari masing-masing kabupaten kota atau provinsi tadi. Nah, isu yang menjadi krusial adalah ini tuh ya, pengelolaan keuangan daerah semenjak reformasi 98. Nah, barangkali kalian dengar ceritanya atau baca bukunya atau baca ceritanya gitu. Tapi kalian pada waktu itu belum melihat sendiri bagaimana reformasi 98 itu terjadi. Tapi di reformasi 98 itu intinya adalah Indonesia itu memasuki babak baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Intinya begitu kalau mau dibahasakan secara bahasa buku, bahasa tulisan ilmiah gitu ya. Intinya di 98 itu dicita-citakan bahwa Indonesia ini harus menjadi sebuah negara baru dalam artian negara baru yang punya punya pemerintahan baru, punya kebijakan baru gitu, baik kebijakan ekonomi, kebijakan keuangan, demokrasinya, kesejahteraan sosialnya itu baru gitu. Untuk kemudian itu tuh mengkoreksi ya, itu kemudian merevisi apa yang terjadi di orde sebelumnya gitu atau di masa sebelumnya di mana kita kenal ada orde baru kan ya sebelumnya di 98 ke belakang itu kan orde baru. Nah itu cita-citanya gitu. Nah, cita-cita itu kemudian kan berusaha diterjemahkan di dalam perencanaan kan gitu ya. Kalau kita punya cita-cita, biar nggak sekedar jadi cita-cita, kan memang harus kemudian dibuat planningnya gitu. Ini habis ini ngapain, apa dulu yang dilakukan, kalau udah tercapai kemudian seterusnya apa, kan gitu ya. Demikian juga di di konteks pemerintahan berbangsa dan bernegara ini. Nah, dari banyak ini ya, dari banyak perencanaan itu ada demokrasi, ada politik, ada keamanan gitu-gitu, banyak banyak sekali. Nah, kita akan bahas satu sisi saja yaitu tentang keuangan. Dan keuangan itu juga tidak semuanya kita bahas, yang kita bahas adalah desentralisasi fiskal gitu. Nah, apa nih desentralisasi fiskal yang penting? Desentralisasi fiskal itu intinya adalah pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangan fiskalnya kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah itu lebih mandiri, lebih mempunyai ruang untuk mereka bisa membangun daerahnya sendiri tanpa harus dikontrol, tanpa harus disetting, apalagi didikte oleh pemerintah pusat. Nah, itu tujuannya itu. Ya, sekali lagi agar daerah lebih mandiri karena pemikirannya adalah yang paling tahu daerah ya orang daerah sendiri gitu. Kalau orang pusat di Jakarta barangkali melihat daerah itu ya mungkin parsial gitu ya. Mungkin nggak utuh, tapi yang utuh kan orang daerah sendiri. Nah, untuk bisa membangun, bisa merencanakan kan harus diberikan apa tuh namanya? Keleluasaan gitu, setidaknya dari sisi keuangan. Nah, itu ininya, apa namanya? Filosofinya atau tujuan besarnya. Nah, itu tuh sudah dimulai dari Undang-Undang Otonomi Daerah 2001 atau 2003 gitu. Dari 98 itu kemudian itu tadi ya ada proses dan segala macam, ada Undang-Undang Otonomi Daerah yang kalau sekarang itu katakanlah dari tahun 2003 2004. Sekarang berarti udah berapa tahun tuh? Mungkin hampir sama dengan kalian ya. Sudah sekitar ya kurang lebih 20 tahun gitu. Ya kan? Nah, 20 tahun itu kalau kalian aja ya, kalau kalian nih, mungkin dulu tahun 2000-an kan, eee, baru lahir gitu ya, baru lahir nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu, masih digendong, masih disuapin segala macam, perlahan-lahan tumbuh, bisa bisa berjalan, ditetah gitu ya kalau orang tua kita bilang dituntun, masuk TK, masuk PAUD, TK, SD.
dan seterusnya sampai sekarang kalian masuk STAN kan gitu. Itu kan proses dari yang kita nggak bisa apa-apa menjadi kalian yang hari ini ya ditanya intermediate counting bisa jawab lah ya, apalagi cost counting pasti melotok tuh kalau anak STAN kan. Nah, itu sebuah proses yang kelihatan dari nol sampai sekarang. Nah, harusnya analogi itu juga kita bisa terapkan di desentralisasi fiskal ini. Harusnya beda dong, gitu. Dari dulu sekitar tahun 2000-an awal di mana desentralisasi fiskal itu baru berjalan dengan sekarang setelah 20 tahun berjalan gitu. Kan gitu ya. Kalian aja dari yang dulu merangkak sekarang udah bisa ngapa-ngapain sendiri gitu, udah menjadi dewasa, adult gitu ya. Nah, harusnya desentralisasi fiskal juga iya dong, harusnya lebih mandiri dong, kan gitu. Nah, tapi coba kita cek, apakah apa tuh namanya tadi ya? Apakah asumsi tadi itu bahwa harus ada progres? Apakah premis anggapan bahwa desentralisasi fiskal itu harus menjadikan daerah itu lebih mandiri? Itu benar nggak tercapai hari ini? Atau progresnya signifikan nggak gitu? Nah itu coba kita cek di beberapa figures ya. Ini pakai data mungkin 2018, tapi kurang lebih sama gitu dengan situasi hari ini dan even worse karena situasi yang sekarang membuat semua kabupaten kota, semua provinsi juga harus berjibaku gitu ya. Tetapi anyway ini di sini kalian bisa lihat dari sekitar 550-an kabupaten kota di Indonesia itu ya, yang dia itu relatif dalam tanda kutip mandiri secara finansial, berarti desentralisasi fiskalnya itu jalan, itu kalian bisa lihat datanya di sini nih. Ini dari nomor 1 kota Surabaya ya. Ada yang dari Surabaya nggak? Dari kota Surabaya? Saya, Pak. Nah, itu Salsabila ya, dari kota. Nah, itu di di 2018 tuh PAD tertingginya kota Surabaya ya. Dia mandiri ininya, finansialnya, tidak bergantung dari pemerintah pusat karena memang PAD-nya tinggi. Nah, kalau dari Surabaya ini kayaknya kan kota industri juga ya, banyak pabrik rungkut dan segala macam, terus banyak industri perdagangan jasa, Crazy Rich Surabayanya juga banyak kan gitu ya, kalau di Surabaya, termasuk termasuk Salsabila ya, kayaknya ya, semoga lah ya. Nah, anyway pokoknya itulah, kotanya itu sangat lengkap, industrinya itu jalan, perdagangan manufakturnya jalan, maka tidak heran kemudian PAD-nya tuh tinggi gitu. Nah itu inherent atau apa ya namanya ya, ya itu berkah lah ya. Memang dia dari dulunya memang kaya gitu, dari dulunya memang daerahnya produktif, barangkali kita bisa simpulkan seperti itu. Terus berikutnya kita lihat ke kanan nih, mulai dari Badung ya, Kabupaten Badung di Bali, ini sekilas saja kita tahu ini pasti karena pariwisata kan gitu ya. Ini karena pariwisata. Memang faktor dari daerahnya itu sendiri memang punya potensi gitu. Kalau nggak ada desentralisasi fiskal pun sebenarnya Badung itu ya, misalnya ya akan ramai pariwisatanya gitu. Nah, gitu. Terus kemudian ke kanan ada Tarang, Bogor, Kota Bandung, Bekasi, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Semarang, Sidoarjo. Ini kalau kita lihat kira-kira ini akan ditopang oleh industri di masing-masing kota itu sehingga PAD-nya itu tumbuh tinggi gitu sehingga kemandirian ininya ya, kemandirian kabupaten atau kotanya itu ada gitu. Nah, berikutnya kita coba lihat 10 kota dengan pendapatan PAD terendah dalam artian ini mengindikasikan bahwa apa tuh namanya nih, kabupaten atau kota ini itu masih sangat bergantung dari pemerintah pusat. Ya, kalau kita lihat di sini sekilas kita tahu atau kita bisa baca bahwa sebagian besar ini dari Papua gitu ya, dan ada satu Maluku Utara atau Malut. Nah, ini juga kita harus bisa pahami dengan baik loh. Kita jangan salah melihat, kita jangan salah kita jangan bias melihat.
Karena yang selama ini muncul kan barangkali dan juga kita dengar di media gitu ya, kan Papua sudah diberikan otonomi gitu, sudah diberikan apa tuh namanya, dana otonomi khusus gitu ya. Ya sudah, dari situ saja seharusnya kemudian, apa, istilahnya itu take it for granted gitu. Ya sudah dari situ aja gitu, terima aja gitu. Nah, harusnya nggak seperti itu. Angka-angka rendahnya PAD ini bisa juga diartikan bahwa barangkali, kabupaten kota di Papua ya khususnya ya, dan di daerah Indonesia Timur, secara lebih umum, itu harus lebih didorong, harus lebih difasilitasi, harus bisa lebih didayagunakan gitu ya, diberdayakan lah bukan didayagunakan, diberdayakan untuk mereka itu benar-benar bisa tumbuh, bisa berkembang dari potensi yang ada di mereka sendiri gitu. Harusnya dilihatnya juga dari sisi begitu. Sekali lagi bukan hanya seolah-olah kan sudah diberikan, dana otonomi, harusnya udah dong itu aja. Nah itu kan istilahnya take it for granted tadi itu. Jadi kalau kita ini ya, ya misalnya nanti kalian udah berkeluarga gitu terus punya anak, beda loh kita kasih duit anak ini, sekali dikasih, misalnya nih, 1 juta atau 2 juta untuk jajan. Dengan yang kita itu hanya memberikan stimulus gitu, ini kamu kamu tuh harus belajar, misalnya me-manage uangmu, kamu dikasih uang segini, gimana caranya kamu kemudian bisa mengelola ini dengan baik gitu. Itu nanti tuh beda hasilnya. Atau kalian juga berusaha bisa merefleksikan, kalau kalian terbiasa dari kecilnya misalnya diberikan, uang sama orang tua cukup nggak cukup sekian gitu, walaupun tetap ya namanya orang tua kalau kelihatan kita udah puasa-puasa nggak jelas gitu, suara-suara udah lirih pas nelpon gitu, uangnya kurang ya kan gitu ya. Tetapi ada juga yang, pokoknya cukup nggak cukup sekian silahkan di-manage. Lain dengan kita yang kebetulan nih, kurangnya apa? Transfer. Butuh apa lagi? Transfer, beliin, itu nanti tetap beda. Nah, itulah yang, saya sebut sebagai kita itu sebagai pemerintah pusat perlu sebenarnya harusnya mendorong ya, lebih mendorong bagaimana orang-orang atau kabupaten kota ya di Papua ini memang bisa mandiri berdasarkan potensi gitu. Kenapa itu penting? Karena sebenarnya potensi di Papua itu kan besar. Ya, tambang yang banyak, kekayaan alamnya luas, pariwisatanya ada gitu. Tapi barangkali paradigma itu tadi yang perlu dirubah agar kemandirian ini tidak semata-mata kemudian diberikan gitu. Kemandirian itu harus dicapai. Nah, itu yang kemudian menjadi PR sebenarnya, bagaimana seharusnya ke depan. Gitu ya. Nah, terus kalau kita lihat se-Indonesia secara luas bagaimana? Secara apa, keseluruhan gitu ya. Nah, ini data memang tahun 2014, tapi sekali lagi tidak berbeda jauh gitu, tidak ber tidak 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 berubah dengan drastis. Jadi data yang ada ya, itu di antara 450-an kabupaten kota tadi, itu yang Yang apa nih, gimana bacanya? Sebentar. PAD atau pendapatan asli daerah dari 441 kabupaten kota ya, atau 91% dari, jumlah kabupaten kota di Indonesia, itu besaran PAD-nya hanya 20% dari APBD. Jadi misalnya APBD-nya itu, mmm, berapa, 10 triliun ya, katakan begitu, atau kegedean misalnya 5 triliun gitu. Nah dari 5 triliun itu, gitu ya, yang dibiayai asli dari pendapatan asli daerahnya, itu hanya sekitar 1 triliun gitu. Nah 4 triliunnya dapat dari mana untuk membiayai APBD? 4 triliunnya itu berasal dari pemerintah pusat, berupa dana perimbangan, dana alokasi khusus, dana otonomi kalau yang, dapat otonomi khusus ya, dana, alokasi apa, DAK, DAU ya, dana alokasi umum, dana alokasi khusus gitu. Asalnya dari sana dan itu jumlahnya 91%. Nah, bayangin, dari 100% dari 550-an kabupaten kota itu
141-nya ya, 90%-nya itu sekitar 40% APBD-nya dibiayai dari pusat. Nah, ini kalau kita lihat dari 2014 saja, kalau desentralisasi fiskal itu dimulai katakanlah tahun 2003, maka sudah sekitar 10 tahun lebih ya. 10 tahun lebih, tetapi situasinya masih begini nih. Nah, ini kalau kita panjangin datanya kurang lebih sama gitu. Jadi 20 tahun kurang lebih hasilnya seperti ini. Padahal kalau kalian ya, dari yang merangkak sekarang udah bisa ngapa-ngapain sendiri gitu. Tapi kalau daerah dulunya merangkak, ya sekarang istilahnya apa ya? Berjalan pun belum bisa gitu. Padahal udah hampir 2 dekade. Nah, itu kenapa begitu? Nah, itu juga harus kita bisa identifikasi loh, harus kita bisa jawab loh. Karena sekali lagi tujuannya adalah memandirikan daerah agar pembangunan di daerah lebih maju, agar lebih tepat sasaran, kan gitu. Itu ya, itu isu penting analisis laporan keuangan. Di sektor publik maksudnya. Terus kemudian kita nanti akan melihat kalau di analisis laporan keuangan sektor publik itu ada reporting entities-nya siapa gitu ya, entitas pelaporannya siapa. Nah, ini kalau kita lihat di level pemerintah pusat itu nanti kita ada LKPP. Saya nggak tahu apakah kalian minimal sudah pernah download, udah buka, udah baca LKPP atau belum. Harusnya kalau anak STAN harusnya udah ya, karena mata kuliahnya membahas LKPP ini. Nah, itu tuh bagi teman-teman yang lain di universitas lain atau setidaknya di rumah lah gitu ya, di tempat kita belum tentu lo tahu kalau pemerintah itu bikin LKPP gitu. Nah, itu satu isu sebenarnya yang harus kita perbaiki gitu, harus kita sosialisasikan gitu. Nah, kalau kita laporan keuangan pemerintah pusat aja nggak tahu, ya gimana kita bisa menuntut bahwa pemerintah itu harus transparan, pemerintah itu harus mengoptimalkan atau memprioritaskan pembangunan rakyat, gimana kita juga bisa sekaligus mengkritisi kalau ada kebijakan pemerintah yang kurang pas gitu. Kalau LKPP aja misalnya kita nggak pernah baca, kita nggak paham gitu. Ya lucu sebenarnya, cuman bisa ngomong doang istilahnya kan gitu ya. Nah, itu kita harus bisa baca dan kita harus bisa telaah, kita bisa analisis. Kalau di level pemerintahan daerah ada LKPD ya, laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, ini kalau LKPP anyway lebih inilah ya, progresnya itu lebih nyata, maksudnya lebih nyata itu kualitas pelaporan keuangannya itu kelihatan banget improve gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin local government nih, ini juga bagian dari kritik ke kita ya, kritik ke kita semua maksudnya, bukan hanya misalnya kita nyalain satu pihak dan membenarkan pihak lain. Tapi kalau kita lihat kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah gitu, secara umum di Indonesia itu masih di bawah standar sebenarnya. Kalau kalian penasaran gitu, coba dilihat deh di kabupaten kotanya masing-masing. Coba ada nggak itu di situsnya pemerintah atau websitenya pemerintah daerah? Minimal ada dulu deh. Gitu. Kalau sudah ada, minimal tahunnya ya baru gitu. Atau kalau belum baru, minimalnya tahun mungkin 2 atau 3 tahun sebelumnya itu ada di-upload gitu. Nah, yang jelek lagi udah nggak ada website-nya, udah nggak ada website-nya, udah nggak ada laporan keuangannya gitu ya, kosong gitu. Nah, lebih jelek lagi kalau website-nya aja nggak ada gitu, terus kita bisa baca dari mana gitu kan ya. Kita belum bicara kualitas, orang website-nya aja nggak dikasih, kita dapatnya harus minta-minta gitu. Nah, itu segitulah isu yang ada gitu, yang kemudian harus kita perbaiki. Terus selain dari LKPP, LKPD, ada rincian juga loh ya. LKPP itu kan dia mengkonsolidasi semua laporan keuangan pemerintah yang asalnya dari kementerian kan gitu. Nah, kementerian masing-masing punya laporan keuangan sendiri-sendiri kan ya. Kementerian Keuangan punya sendiri, Kementerian ESDM punya, PUPera punya, semua lembaga-lembaga negara punya, dan kemudian dikonsolidasi menjadi LKPP. Itu juga reporting entities ya. Kalau di daerah ya ada SKPD ya, ada Dinas Tenaga Kerja, ada Dinas apalagi misalnya Dinas Perhubungan, ada Dinas Pendapatan Daerah, gitu-gitu. Itu semua adalah reporting entities juga.
Terus current condition-nya, nah ini kita sedikit banyak sudah bahas tadi. Ini nih penting bagi kita. Ini nih perlu bagi kita. Ini nih urgent bagi kita untuk kita bisa tahu, untuk kita bisa mengidentifikasi isu, mengenali, memahami, dan dari kenal dan paham itu kita nanti bisa memberikan masukan atau bahkan kalau kita sebagai anak STAN ya, kita nanti bisa memperbaiki dari dalam gitu. Karena kitalah aktor utama, karena kitalah sebagai apa nih, kalau di film tuh ya ini kita ya, peran pentingnya itu ada di kita gitu, bukan di orang lain. Kalau orang lain mungkin dia penonton, mungkin dia komentator gitu. Nah, kita sebagai pemain utama ini harus tahu gitu, gimana nih caranya untuk memperbaiki. Nah, sayangnya sampai sekarang ini analis laporan keuangan pemerintah atau analis laporan keuangan sektor publik itu masih jarang sekali digunakan. Nah, coba kalau kalian nggak percaya, itu aja, browsing aja. Ada nggak analis laporan keuangan pemerintah pusat gitu? Artinya analis laporan keuangan pemerintah pusat tuh dari tahun 2019 tuh apa yang pencapaian yang bagus apa, terus kemudian apa yang perlu diimprove. Nah, itu ada nggak? Jarang kita lihat. Karena memang masih ini rarely be applied gitu. Loh, kok bisa kemudian kalau jarang dianalisis tapi bisa menyusun APBN atau APBD tahun berikutnya? Nah, itu kan pertanyaan juga tuh. Toh lancar-lancar aja gitu. Toh bisa-bisa aja. Nah, ini satu paradigma yang perlu kita perbaiki juga gitu ya. Bukan kita perlu perbaiki sebelumnya itu rusak, bukan, tetapi kita perlu improve dari yang sebelumnya sudah ada menjadi lebih baik. APBN atau APBD yang ada itu kan hari ini kita basisnya sebagian ya masih melihat sebagai sebuah kontinuitas dari APBD atau APBN tahun sebelumnya. Nah, gampangnya, itu tahun kemarin berapa dianggarin gitu. Tahun ini ya sudahlah, anggarinya ya naikin aja 10% atau 5% gitu. Artinya tanpa evaluasi yang mencukupi. Kenapa naik 10%, kenapa nggak dikurangi aja misalnya karena misalnya capaiannya sudah mentok gitu ya, atau sudah tercapai sehingga tahun depannya dikurangi saja atau kalau bisa malah dialihkan ke yang lain. Nah, itu kan butuh analisis itu. Itu kan butuh satu studi gitu ya, satu evaluasi. Tidak kemudian sekonyong-konyong gitu ya. Ya sudah tahun kemarin 100, tahun ini naik 5% jadi 105 gitu. Nah, prakteknya itu biasanya yang muncul seperti itu. Nah, gitu ya. Itu yang kemudian kita harus perbaiki. Siapa yang memperbaiki? Kita. Siapa lagi gitu. Jangan menunjuk orang dulu, kita dulu. Nah, gitu. Ini ya disebutin ya dari perspektif internal dan eksternal bagaimana itu tuh sebenarnya jarang dilakukan gitu. Di LKPP juga sama, masih dikit, apalagi di LKPD. LKPD itu jarang sekali kemudian dianalisis. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, analisis laporan keuangan, membaca laporan keuangan itu kan penting untuk kita bisa menentukan kebijakan berikutnya. Kalau kita investor kan mau invest atau tidak membaca laporan keuangan. Kalau perusahaan sama, mau improve membuat rencana perusahaan ya RJPP, rencana jangka panjang perusahaan atau RKP, rencana kinerja anggaran perusahaan, ya lihat dari evaluasi tahun sebelumnya kan gitu ya. Seharusnya APBN dan APBD juga gitu. Dilihat APBN, APBD tahun sebelumnya seperti apa. Berarti analisis LKPP, LKPD seperti apa. Baru kemudian menyusun APBN atau APBD berikutnya kan gitu ya. Nah, yang masih belum maksimal ya dan harus kita tingkatkan lagi gitu. Terus dari eksternal apa pentingnya? Eksternal ini kita lihat umumnya sebagai ini loh, apa tuh namanya ya? Kalau kita sebagai pembeli obligasi pemerintah misalnya, itu kan kita perlu tahu gimana sih kemarin uang yang didapatkan dari obligasi itu udah digunakan buat apa saja, hasilnya mana, kan gitu ya. Hasilnya mana, terus untuk sekarang berapa kupon yang ditawarkan. Itu kan kemudian akan membentuk persepsi kita bahwa oh pemerintah ini memang menggunakan anggaran pembiayaan yang didapatkan dari utang untuk apa saja, dan apakah kita layak kemudian mendapatkan bagi hasil sebesar berapa persen gitu, setingkat dengan yield yang ada. Nah, itu kan butuh analisis tuh.
Nah, kalau di investor asing sih mereka umumnya sudah menggunakan ini gitu ya. Tapi mereka analisis sendiri, bukan analisis dari laporan keuangan pemerintah sendiri ya. Mereka bikin analisis sendiri. Tapi kita di domestik, investor domestik masih jarang gitu bisa menggunakan atau menganalisis ini. Nah, kita masuk ke bahwa analisis itu masih jarang digunakan, tetapi kebutuhannya itu ada ya, iminen, kebutuhannya itu ada di depan mata gitu. Ya, karena itu tadi kita perlu sebagai pemerintah nih memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini laporan keuangan sudah transparan, sudah efektif, sudah efisien, akuntabilitasnya terjaga, hasilnya bisa dilihat, bisa dirasakan. Nah, gitu-gitu tuh penting juga dikomunikasikan ke masyarakat gitu. Nah, ini PR loh bagi pemerintah. Iya kan? Coba kalau nggak ini nggak agak sanksi gitu. Coba kita cek di lingkungan sekitar kita. Kalau ditanya APBN 2020 misalnya, itu kira-kira berhasil atau tidak, transparan atau tidak, berhasil menyejahterakan masyarakat atau tidak gitu. Nah itu pasti orang yang kita tanya atau kita nanya ke diri kita sendiri deh. Berhasil atau tidak? Ya kita nggak tahu. Karena kita memang tidak menganalisis itu dengan baik gitu. Maksudnya ya harusnya pemerintah dan kemudian disosialisasikan ke masyarakat gitu dengan bahasa yang masyarakat bisa paham. Nah, gitu ya. Padahal sekali lagi laporan keuangan itu penting untuk bisa mendisclose, untuk bisa memperlihatkan ini loh kinerja kita, ini loh hasil kita gitu, yang kemudian nanti dicocokkan dengan kenyataan di lapangan kan gitu. Nah, itu juga yang kita bisa lihat kalau kita menganalisis laporan keuangan komersial kan. Kalau kita menganalisis laporan keuangan pemerintah sektor private kan dengan mudah ini dia bilang rasionya sekian. Coba kita lihat, dia bilang rasio likuiditasnya di atas 1, tapi sekarang dia kesulitan keuangan. Oh, berarti ada yang salah kan gitu. Berarti ada yang nggak benar, berarti ada yang disembunyikan di dalam laporan keuangannya. Nah, kan gitu ya. Jadi antara yang tertulis dengan yang ada di lapangan itu kita bisa dikomparasikan atau bisa diperbandingkan. Itu kalau private. Kalau public, bingung kita. Loh, katanya apa tuh namanya pembangunan sudah merata ke semua, tapi kok di tempat ini masih ada misalnya demo karena apa tuh namanya rakyatnya nggak sejahtera dan segala macam ya berarti gimana tuh mana yang benar gitu? Apakah dari apa tuh daerahnya yang kurang bersyukur misalnya gitu ya, ataukah dari pemerintahnya yang memang tidak bisa mempergunakan anggaran publiknya untuk kesejahteraan masyarakatnya gitu. Nah itu current kondisinya ya, tapi satu hal ini juga ada beberapa keterbatasan, ada beberapa limitasi gitu ketika kita menganalisis laporan keuangan sektor publik. Yang sebagian besar laporan keuangan pemerintah itu masih berdasarkan asas atau basis historical gitu. Belum berbasis akrual. Basis akrual itu baru dimulai 2016 itu secara peraturan ya, tapi prakteknya mungkin 2017-2018 gitu. Nah itu berarti baru sekitar ya 2 atau 3 tahun ke belakang. Itu pun belum semua. Kan gitu ya, kalau belajar di akuntansi pemerintah, basis akrual itu kan masih sebagian diterapkan menuju full implementation kan gitu ya. Nah artinya ini sebuah progres yang bagus, tetapi kalau kita mau kaitkan dengan bagaimana kita menganalisis, ya ada keterbatasan karena basis akrualnya baru saja dimulai. Terus berikutnya detail dari informasi itu kadangkala terlalu general gitu atau terlalu umum. Apa nih maksudnya? Kalau kita baca di laporan keuangan sektor privat ya perusahaan, catatan atas laporan keuangan itu kan sedemikian rinci, sedemikian lengkap gitu ya. Ada juga di annual report-nya, kita baca gitu. Kalau di situ kurang lengkap, kita bisa cari di dokumen lain yang di-upload oleh perusahaan. Kan lengkap sekali di website kan, di satu perusahaan, apalagi perusahaan ini sudah perusahaan besar gitu ya, lengkap sekali. Tapi kalau kita membaca laporan keuangan pemerintah, seringkali
yang kita hadapi ya atau kita temui adalah laporan keuangan itu ada memang dan itu sudah bagus gitu ya, daripada nggak ada gitu kan ya. Tapi yang ada itu pun detail dari penjelasannya itu belum memadai gitu. Nah, ini juga menjadi isu ya, dan kemudian harus kita perbaiki. Loh, kenapa sih kemudian harus 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 lengkap begitu? Terus kenapa yang sekarang ini dianggapnya itu masih kurang? Nah, sekarang ini laporan keuangan itu dianggap masih kurang detail informasinya karena disusun berbasis benar-benar SAP gitu, PSAP. Nah, mungkin dari sini kita ini ya, loh bukannya udah benar, kalau nggak berdasarkan PSAP bagaimana gitu. Nah, ini isu yang menarik adalah ketika hanya PSAP secara tekstual, ya sekali lagi secara tekstual diikutin, itu akan menjadikan laporan keuangan itu siap untuk dilakukan audit oleh BPK, oleh BPKP gitu ya. Tetapi sebenarnya belum cukup memadai untuk dijadikan sebuah informasi dalam pengambilan keputusan. Nah, itu kata kunci yang perlu kalian garis bawahi. Jadi sekali lagi, karena penyusunan laporan keuangan itu disusun atau dibangun semata-mata karena nanti dilakukan audit gitu ya. Nanti kan ada BPK masuk, nanti ada BPKP masuk, nanti ada misalnya kalau di internal Ijen masuk atau misalnya nanti KPK kalau ada kasus itu akan mempertanyakan gitu ya. Tapi anyway yang umum aja yang pasti BPK itu kan masuk memeriksa. Nah, sudah motivasinya ya berdasarkan itu saja. Nah, itu tuh beda resultnya, hasilnya dengan laporan keuangan yang disusun memang untuk pengambilan keputusan. Sekali lagi itu kita bisa benchmark laporan keuangan privat ya. Laporan keuangan privat itu nanti diaudit iya, benar. Tapi audit itu hanya satu sisi. Sisi yang lain dia harus bisa memberikan informasi yang memadai ke pembaca laporan keuangannya gitu. Nah, itu yang membedakan. Terus berikutnya subjektivitasnya tinggi karena tadi itu ya yang nyusun hanya beberapa orang barangkali atau divisi bagian yang spesifik, penuh asumsi dan estimasi karena menginterpretasikan PSAP itu dengan asumsinya masing-masing karena kebutuhan itu tadi audit segala macam ya. Nah, itu menjadikan kualitasnya perlu diimprove. Terus mostly ya sebagian besar itu hanya berisi tentang informasi-informasi kuantitatif. Angka semua. Nah, coba kalian buka tuh laporan keuangan pemerintah daerah. Isinya tuh angka semua. Nah, ini artinya apa nih angka-angka ini? Nah, kan harusnya kan dilengkapi ya tadi ya dengan qualitative information. Naik berapa persen, turun berapa persen, capaian dari tahun sebelumnya bagaimana, terus kemudian apa kendala pelaksanaannya, itu kan kemudian harus dibuat gitu. Nah, itu yang belum lengkap atau belum cukup. Jadi seharusnya nanti dilengkapi. Gitu ya. Terus, nah karena hanya angka-angka saja, maka laporan keuangan itu tidak merefleksikan performance, kinerja. Itu tuh hanya menampilkan laporan keuangan secara tekstual aja, secara angka saja. Nah, gitu ya. Seharusnya laporan keuangan itu kan menggambarkan kinerja, tercapai atau enggak gitu. Nah, itu yang belum ada. Terus kemudian berapa nih? 11.43, 2 menit lagi. Usernya siapa nanti yang akan menggunakan ini? Apa tuh namanya? Analis laporan keuangan ini. Nah, dari pemerintah pusat jelas ya, karena butuh tadi menyusun APBN untuk tahun berikutnya, mengevaluasi, mempertajam anggaran, prioritas, program dan segala macam ya. Hal yang sama di konteks pemerintahan daerah, pemerintah daerah kan juga nyusun APBD, kabupaten kota, provinsi gitu ya, itu juga penting. Terus DPR ini juga penting untuk sebagai user ya, sebagai pengguna dari analisis laporan keuangan. Kenapa begitu? Karena DPR ini kan menjadi kalau di trias politika ya, di sistem demokrasi yang juga kita pakai, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif kan gitu ya. Kita bahas yang eksekutif dan legislatif. Apa yang dilakukan oleh eksekutif itu harus diawasi oleh legislatif kan gitu. Jadi harusnya tidak kita menyeberang ke politik sedikit tapi jangan banyak-banyak gitu. Jangan sampai kemudian karena oh ini kan partainya sama terus apa-apa manut gitu. Harusnya fungsi legislatif sesuai trias politika nggak begitu.
legislatif itu ya mengawasi apa yang direncanakan oleh eksekutif. Nah, kata-kata mengawasi ini harus diterjemahkan dengan baik ya. Oposisi itu harus diterjemahkan dengan baik dalam artian semua legislatif itu harusnya beroposisi dengan pemerintah dalam kaitannya dengan program. Bukan semua hal kemudian dioposisi gitu ya. Bukan semua hal dikritik, pokoknya apapun yang dikerjakan pemerintah salah gitu. Ya enggak gitu juga gitu. Tapi juga bukan berarti semua yang dikerjakan pemerintah itu benar gitu. Karena itulah fungsi checks and balance. Nah, untuk bisa memberikan kritik, masukan, saran terkait dengan program-program pemerintah, nah DPR-nya kan harus belajar dulu nih laporan keuangan. Ya, DPR, DPRD-nya itu harus belajar dulu, harus tahu dulu ini mana yang tercapai, mana yang nggak tercapai. Analisisnya bagaimana kan gitu. Kalau itu mereka nggak punya ya mau ngasih masukan apa gitu. Mau kelihatan galak doang, tapi habis itu setelah sidang misalnya makan-makan bareng kayak nggak ada apa-apa. Ya itu semua sandiwara lah. Kalau gitu ngapain gitu? Mending kan nggak usah gitu kan ya. Kalau kita sebagai rakyat nih, nah kan gitu ngelihatnya. Kalau kita memang sudah mau berdemokrasi ya diterapkanlah dengan yang seharusnya. Dan itu kita butuh yang apa ya, kecil-kecilnya yang kita butuh yang seperti ini gitu. Publik, kita semua nih masyarakat perlu tahu ini pemerintah ada benar belum. Nah, kita kan juga taxpayer ya, membayar pajak. Kita harus tahu uang pajak kita itu digunakan untuk apa gitu. Nah, dari situ kemudian kita bisa ada sense of belonging. Nah, ini penting juga loh, teman-teman. Jadi negara-negara yang relatif kita bisa katakan maju ya hari ini, let's say katakan, menurut kalian negara yang maju mana? Yang sejahtera, lahir batin, sentosa, aman. Menurut kalian mana? Atau jangan-jangan kalian, nggak ada tuh, semua negara juga sengsara gitu. Menurut kalian ada nggak negara yang sejahtera, aman, sentosa, lahir batin? Ada yang tahu? Cina? Amerika Serikat? Singapura? Mana? Uni Emirat Arab? Inggris? Eropa Barat? Prancis? Mana? Ada yang tahu nggak? Yang indeks kebahagiaannya tertinggi? Nggak tahu ya. Kalau yang bahagia, hah? Swiss bukan Pak? Swiss? Nggak tahu. Swiss, ya Swiss satu. Ada lagi yang lebih jadi benchmark. Finlandia bukan Pak? Scandinavian countries, Finlandia, ya Finlandia, Norwegia, Swedia itu indeks kebahagiaannya tertinggi. Itu masyarakatnya tuh merasa aman, masyarakatnya merasa sejahtera, itu. Tapi hal yang kemudian kita pertanyakan gitu ya, setidaknya di negara-negara tadi itu ya, plus Selandia Baru, jadi New Zealand, terus kemudian Swiss tadi benar, terus Scandinavian countries itu tuh pajaknya kalau kita tahu ya, itu tuh 50% dari pendapatan kita. Misalnya saya gajinya sekarang katakan 10 juta gitu ya. 10 juta itu ya, 5 juta dari pendapatan saya itu pajak yang harus saya setor ke negara loh. Yang saya bisa nikmati sendiri itu 5 juta, 50. More or less sekitar segitulah ya. Ada yang 40%, ada yang 50%, ada yang 55% gitu. Loh, pajaknya diambil oleh negara tapi kok mereka bahagia, kok mereka nyaman gitu, merasa ekonominya baik-baik saja gitu. Karena apa? Karena dari pajak yang ditarik oleh negara tadi kemudian benar-benar dikembalikan ke masyarakat gitu. Jadi apa-apa yang kita tahu ya, kalau di Selandia Baru itu gratis. Bukan hanya gratis, tapi juga kualitasnya bagus gitu. Nah, kadang-kala kan kita terjebak dengan gratisnya itu tadi kan. Itu gratis tuh tamannya gitu misalnya. Atau gratis fasilitas umum apa gitu ya yang diberikan. Tetapi kotor, terus kemudian ya kita nggak banget gitu. Ya buat apa kan gitu ya.
Nah, kalau di Scandinavian countries itu enggak, ya bagus, kualitasnya oke, dan mereka suka gitu. Jadi mereka tuh merasa duit saya itu memang benar-benar dipakai dan dibalikin ke saya. Jadi nggak ada masalah pajak penghasilan itu tinggi karena balik lagi ke mereka sendiri gitu. Nah, untuk bisa tahu itu maka ya ini tadi analisis laporan keuangannya harus benar nih, bisa dilihat benar nggak sih duit ini dipakai untuk kesejahteraan rakyat lagi, kesejahteraan masyarakat lagi gitu. Nah, ini kalau kalian nanti tertarik lagi ya, coba lihat laporan keuangan pemerintahnya misalnya New Zealand atau Finlandia gitu. Coba lihat, itu pasti beda banget dengan yang kita tahu sejauh ini. Itu ya, itu yang penting juga bagi kita. Terus kemudian investor jelas ya kalau kita mau beli bond, obligasi pemerintah itu ya kita tahu ini duitnya buat apa, bukan sekedar oh ini kontribusi saya kepada negara. Iya itu benar gitu ya, itu nggak salah juga, itu baik juga, bagus juga, noble gitu ya, mulia gitu. Tapi kita sebagai investor juga perlu tahu nih, kita perlu menganalisis ini seperti apa resikonya, imbal hasilnya gitu ya, yang diberikan. Kreditor ini nggak banyak ya, karena kita sekarang pakai public debt, kita samakan dengan investor. Terus yang penting juga auditor. Nah, yang terakhir ini, yang auditor ini barangkali memang sudah ada ya sistemnya sekarang kan ada pemeriksaan BPK dan segala macam yang ini sudah jalan. Nah, mereka juga prinsipnya di dalam melakukan audit laporan keuangan itu sebenarnya melakukan analisis laporan keuangan juga sebelumnya gitu. Tetapi yang kita tahu sekarang biasanya nih analisis laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK misalnya gitu ya, itu kan tertuang di LHP itu, laporan hasil pemeriksaan. Nah itu sayangnya ya, seringkali itu jadi rahasia gitu. Kita sebagai masyarakat nggak bisa baca juga, gimana sih auditnya BPK gitu. Yang kita tahu hanya langsung misalnya wajar tanpa pengecualian gitu. Tapi kita nggak tahu ini gimana kok tiba-tiba WTP gitu. Nah, itu tuh harusnya dibuka juga gitu, biar masyarakat bisa tahu. Nah, itu usernya dan pentingnya buat apa mereka. Terus nanti sedikit lagi ya. Analisis tool, alat-alat yang kita pakai nanti ada macam-macam ya. Ada analisis horizontal vertikal, ada analisis perubahan akun, komponen laporan keuangan, tren, sumber dana, ketaatan, terus rasionya juga banyak nih. Kecukupan, financial sufficiency, dependency, ketergantungan, effectiveness, efisiensi, rasio ekonomi, growth ratio, DSCR, masih sama ya, tax ratio, dan seterusnya ini sampai ke bawah. Nah, nanti semuanya ini kita akan praktekkan ya, akan kita praktekkan. Basisnya adalah laporan keuangan pemerintah daerah dulu. Kita belum masuk ke laporan keuangan pemerintah pusat. Di materi itu nanti ada laporan keuangan pemerintah daerah yang akan kita gunakan sebagai studi kasus untuk mengimplementasikan alat-alat di dalam melakukan analisis laporan keuangan pemerintah. Nah, itu ada di materi, di Classroom juga ada, nanti kalian bisa akses. Nah, terus kemudian objective and benefit, tujuan dan manfaat. Nah, tujuannya jelas ya, satu akuntabilitas nih. Nah, akuntabilitas ini it tells everything. Kalau sudah akuntabel, kalau sudah dipercaya oleh masyarakat, pemerintahnya benar-benar effortnya itu apa tuh namanya ya maksimal optimal gitu ya. Itu nanti itu secara society ya, secara apa tuh namanya ya secara bersama-sama itu nanti progres pembangunannya itu lebih cepat gitu atau lebih bagus ya. Ya karena pemerintahnya percaya, pemerintahnya bisa dipercaya dan memang masyarakatnya ya apa tuh namanya objektif gitu bisa melihat oh ini memang sudah akuntabel gitu dan yang belum ditingkatkan lagi itu fungsi akuntabilitas di situ untuk menumbuhkan kepercayaan. Terus manajemen ini penting untuk dilakukan evaluasi dari kinerja ya. Kalau kita bisa menganalisis laporan keuangan dengan baik maka prioritas program berikutnya yang disusun itu kita bisa temukan atau kita bisa lihat, kita bisa putuskan ya dari evaluasi kinerja yang telah lalu atau yang sebelumnya dilakukan. Kan gitu ya, itu butuh fungsi manajemen. Tujuan berikutnya transparansi. Nah, transparansi ini pemerintah itu bisa kasih ini loh, situasi APBN yang sekarang,
ini loh yang sudah dilakukan pemerintah untuk misalnya hari ini menopang sistem ekonomi biar apa tuh namanya sektor real gitu ya, di bawah itu, di grassroots itu, di ekonomi rumah tangga itu tidak terdampak gitu. Nah itu perlu tuh dibuat transparansi sehingga masyarakat tuh juga tahu ini pemerintah ini sudah all out loh. Pemerintah ini sudah benar-benar semua yang bisa dilakukan loh. Sampai financial condition-nya seperti ini. Nah, itu fungsi transparansi di sana. Terus intergenerational equity. Nah, ini juga penting nih ketika pemerintah hari ini misalnya berhutang sampai 1.000 triliun yang harus dibayar oleh generasi-generasi seterusnya gitu ya. Wah, itu akan sangat lama sekali. For your information, dulu krisis 98 ya. Krisis 98 itu kan menimbulkan juga utang publik yang sangat besar. Kalau kalian baca ada obligasi rekap yang diterbitkan Bank Indonesia, dari 98 itu baru selesai 2014. 2014 atau 16 ya, pada waktu rezim pemerintahan Pak SBY kemarin. Itu baru selesai itu. Itu jumlahnya juga tidak seperti sekarang. Jumlahnya sekitar 200-an triliun gitu. Itu tuh sudah gede banget. Itu tuh jadi PR banget dulu. Bagaimana menyelesaikan obligasi rekap yang diterbitkan untuk membiayai krisis ekonomi 98. Nah sekarang ini diterbitkannya tuh 1.000 triliun. Nah sampai kapan itu bisa diatasi? Itu PR kita bareng. Kita sama-sama harus selesaikan gitu ya. Itu yang disebut dengan intergenerational equity. Kita harus melihat bagaimana pemerintah itu bisa mempunyai kemampuan untuk membayar obligasinya gitu ya. Karena tidak hanya generasi sekarang yang dibebani, tetapi juga generasi-generasi mendatang. Terus kemudian performance evaluation tadi kita bahas ya, bahwa kita perlu tahu menganalisis kinerja supaya kita bisa lebih baik lagi menerapkan atau menentukan apa itu namanya perencanaan keuangan, bentuknya APBN atau APBD. Sedikit lagi benefit, ini keuntungan manfaat ya. Nah, ini barangkali kualitatif atau ini saja ini namanya untuk pemerintahan daerah dan untuk pemerintahan pusat. Kalau pemerintahan daerah itu penting agar tahu dia ini posisi desentralisasi fiskalnya sudah sampai mana. Sudah tercapai berapa persen kemandiriannya. Untuk bisa mandiri benar-benar butuh berapa persen lagi untuk mencari atau menutup gap tadi apa yang harus dilakukan. Nah, itu ya. Itu penting bagi local government atau pemerintah daerah. Terus mereka juga bisa menganalisis efektivitas dan efisiensi bagaimana mereka bisa mendapatkan PAD. PAD-nya apakah sudah maksimal atau belum? Apalagi yang bisa dioptimalkan. Nah, itu juga harus digali itu, harus bisa ditemukan. Terus bisa merencanakan dan menganalisis spending-nya. Spending ini berarti pengeluarannya ya. Berapa yang dikeluarkan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah itu yang aslinya memang berasal dari PAD-nya sendiri. Itu juga penting tuh. Jangan seolah-olah, oh ini semua masyarakat aman, tentram, makmur, sentosa, tetapi sebenarnya untuk mensejahterakan masyarakat tadi, membayar pegawai itu ternyata minta dari pemerintah pusat gitu. Kalau pemerintah pusatnya nggak ngasih, nggak gajian pegawai di daerah. Oh itu ini banget tuh, isu banget gitu ya. Itu. Terus growth, revenue dan segala macam nanti dilihat ya. Intinya itu tadi, mereka mengenali sendiri kekuatan dari financial strength-nya atau APBD mereka sendiri. Dalam rangka itu tadi, kita sudah mempunyai tujuan untuk mandiri, sudah bertekad agar desentralisasi fiskal itu dijalankan, ya kita kemudian harus kejar itu gitu. Jangan hanya berhenti di atas kertas. Nah, intinya gitu ya. Terus kemudian untuk pemerintah pusat gimana? National government. National government ya nanti kita bisa menganalisis ini ya dari sisi revenue-nya ini, pajak, terus tax collection ya. Ini apa nih? Apa yang kurang, apa yang belum? Misalnya nih kalau hari ini pajak kita itu kan masih sangat bergantung ke PPh badan tuh. Padahal di negara-negara yang kita sebut sebagai negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi tadi, ya, Selandia Baru, Swiss, Finlandia, Skandinavia, itu coba kalian cek. Kontribusi pajak terbesar itu bukan PPh badan, bukan PPh perusahaan, tetapi PPh orang pribadi.
Nah, itu satu isu menarik yang kalian seharusnya bisa berpikir, kenapa ya begitu ya? Gitu. Kenapa kemudian orang bayar pajak tinggi itu malah justru mereka itu seneng gitu. Gitu ya. Nah, itu mungkin sisi-sisi yang implementable atau relevan dengan Indonesia. Barangkali kalau nanti kalian penempatan di DJP atau di kantor pajak gitu ya, atau di Dispenda, di pajak daerah gitu, karena kita sekarang penempatan juga di daerah, itu bisa melihat sisi itu juga gitu, bagaimana kebijakan pajak itu diarahkan menuju ke situ. Karena ada benchmark-nya dan kalau di sana kok berhasil gitu. Itu ya. Terus kemudian dari sisi budget, ini juga penting. Yang terpenting sekarang itu bukan asal ada anggarannya, terus kemudian kita belanjakan gitu. Tetapi kita harus benar-benar istilahnya smart spending. Smart spending itu pengeluaran yang dilakukan, itu benar-benar ada manfaat gitu. Ada capaian yang bisa kuantifisir, bukan kuantifisir kalau laporannya ya, ada manfaat yang benar-benar dirasakan gitu loh. Bukan hanya sebatas laporan kinerja udah selesai gitu. Nanti kita belajar banyak prakteknya bagaimana di pertemuan berikutnya ya. Bagaimana smart budget ini belum sepenuhnya kita bisa jalankan gitu. Nanti kita diskusi real praktek di lapangannya seperti apa dan bagaimana kita bisa improve. Sama lah seperti kita kan pakai smartphone gitu ya. Tapi biasanya hanya phone-nya aja yang smart gitu, kitanya nggak smart-smart banget gitu. Nah itu juga sama, smart budget tapi kita sebagai penyusunnya nggak smart-smart juga gitu. Akhirnya percuma gitu. Gitu ya. Terus untuk financing itu juga kita perlu tahu sumber pembiayaan dari mana dan bagaimana agar itu tadi pembiayaan itu menjadi efektif dan efisien. Bagaimana supaya juga bebannya ya, pembagian bebannya, intergenerational equity tadi itu bisa dilakukan dengan baik. Tidak membebani generasi berikutnya. Nah, itu secara umum bagaimana kita harus memperhatikan isu-isu atau arti penting urgensi dari analisis laporan keuangan pemerintah sektor publik. Barangkali di situ dulu pembahasan kita ya. Nah, kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu. Nanti setelah kelas bisa disubmit di WA group atau juga dicatat dulu nanti di next pertemuan ya. Di next class kita diskusikan dengan lebih detail bagaimana kita belajar dari materi dan isu ini, dan yang lebih terpenting lagi adalah bagaimana cara kita berkontribusi untuk membuat ya pelaporan keuangan ini menjadi lebih baik ya, dan kemudian akhirnya menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Karena tidak ada orang lain yang ini ya, yang berkewajiban, kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Karena memang sekali lagi ini aktor utamanya adalah kita. Barangkali itu dulu, saya close dulu Zoom-nya. Silahkan kalian persiapkan kuisnya. Waktunya sekitar 1 jam 15 menit paling lama. Kalau sudah selesai, boleh langsung disubmit. Gitu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.